Oke, saya sudah perbaiki linknya dan filenya kayaknya terlalu besar ya, ataupun ada yang saat proses unggah ada kesalahan. Jadi silakan dibuka kembali paparannya di yang pertemuan ketujuh, dan itu jadi pelengkap modul praktikum ya, karena memang pada dasarnya praktikum adalah model panduan praktikum dari paparan yang saya buat biasanya seperti itu. Oke, kita kita mulai ya, teman-teman. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita ketemu di ruangan daring setelah mungkin selang dua pertemuan ya kita lakukan secara asinkronus. Asinkronus. Jadi kita akan lakukan secara daring di pertemuan sekarang, dan pertemuan kali ini juga menjadi kisi-kisi dari UTS yang akan kita lakukan minggu depan rasanya ya. Tuh. Jadi kita dan pertemuan kali ini juga akan saya coba review dua pertemuan sebelumnya, atau kalau mungkin kan ya satu pertemuan sebelumnya, karena satu pertemuan sebelumnya mungkin akan menjadi dasar dari pertemuan kali ini ya. Oke, kita mulai saja. Akan saya coba share screen pertemuan kelima. Saya kupas secara singkat saja ya pertemuan kelima seperti apa, pertemuan keenam seperti apa. Kemudian nanti kita akan lebih banyak di pertemuan ketujuh tentunya. Saya share screen. Sekali lagi untuk syarat absensi, teman-teman bisa langsung mendownload materi dua itu, dan itu menjadi syarat absensi ya. Secara otomatis harusnya LMS sudah men-set teman-teman sudah melakukan absensi. Jadi kita tidak usah melakukan absensi seperti biasanya, tapi ya kita coba cek, cross check ya. Saya takutnya nanti by system sudah misalkan, tetapi eh, di LMS ternyata belum belum terabsen ya. Nanti kita cek di akhir mungkin. Oh, dicek akhir ya Pak ya? Karena di pertemuan 5 itu perubahan schedule ya Pak ya? Oh ya, betul. Nah, oh, oke. Oke, itu ya betul, lima perubahan schedule. Mungkin nanti akan saya akan absensi. Saya cek dulu lah, cek di pertemuan kelima ya. Saya juga belum cek secara keseluruhan di pertemuan kelima keenam seperti apa. Tapi paling enggak di pertemuan sekarang teman-teman bisa lakukan dulu ya. Nanti kita cek di pertengahan atau di akhir. Apakah si LMS sudah secara otomatis men-set absensi dari teman-teman atau enggak ya. Nanti pertemuan kelima keenam pun akan saya coba cek juga ya. Ya, oke. Dan hal ini juga saya sudah coba sampaikan ke kampus ya, karena di beberapa kelas agak kelihatan agak aneh di apa di jadwalnya. Katakan jadwal sekarang itu di setnya jadwal di minggu depan, jadi rasanya juga akan pasti akan nggak tahu ya, akan berpengaruh di sistem atau nggak. Paling nggak nanti di pertemuan sebelumnya saya akan coba cek ya, karena saya juga sekilas tuh ada satu kelas yang absensinya kosong. Itu yang Pak, akan kita cek. maaf Pak, izin masuk Pak. Kalau Ya, aku ngelihat dari daftar kehadiran saya pribadi ya Pak ya, di hmm. pertemuan 5 itu catatannya tidak hadir Pak. Tidak Nah hadir tapi ya, oke. ya, Hmm. tapi pertemuan yang lain itu hadir semua. Oke. Oke, nanti bisa jadi bahan pertimbangan saya untuk nanti sampaikan ke ke kampus ya. Ini kan hal ini kan memang hal teknis. Saya sudah set misalkan syarat kehadiran, tapi secara sistem mungkin karena jadwalnya eh, kacau. Yang saya lihat sih, karena dulu kan kita sempat eh, perkuliahannya itu kita set di hari Senin ya, hari Senin malam. Kemudian kan berubah jadi hari Kamis, kemungkinan gara-gara itu. Kemungkinan gara-gara itu. Jadi jangan khawatir, karena kan nanti akan saya coba cross check eh, eh,
pada intinya sih kalau menurut saya sih kehadiran apalagi misalkan untuk kelas kelas eksekutif ya kehadiran ini ya sebatas teman-teman sudah melakukan praktikum yang disediakan eh, tanpa tanpa melakukan absensi pun ya itu kan sudah jadi eh, tanda bahwa teman-teman melakukan perkuliahan ya. Jadi jangan khawatir nanti akan saya coba cross check setelah inilah saya akan coba cross check. Ya, oke begitu mungkin ya Satu sementara. catatan lagi Pak, ada di Ya, pertemuan 2 ya, keterangannya hadir tapi materinya kan udah di-download tapi di sininya X keterangannya. oke, oke, oke. Di chat saja ya di sini di chat Zoom mungkin kendalanya apa supaya nanti saya bisa ambil kemudian saya bisa rekap dan saya coba cross check ya. Silakan di chat saja dilakukan chat di Zoom ini supaya nanti saya bisa ambil eh, contoh kendalanya misalkan kayak tadi kan pertemuan kedua seperti itu kemudian di pertemuan kelima seperti apa keenam seperti apa ya atau pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, terima Oke. kasih Pak. Ya, oke, sama-sama. Baik, kita mulai untuk pertemuan kelima. Secara singkat sih, pertemuan kelima kita mempelajari salah satu teknologi di web yaitu dengan menggunakan JavaScript. Dan JavaScript ini kita gunakan untuk validasi form salah satunya. Kita tahu bahwa JavaScript merupakan client side server, artinya programming ya, artinya memang script ini tidak membutuhkan web server dan dijalankan di sisi client saja. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ini agenda perkuliahan kita sudah masuk ke pertemuan ketujuh. Nah, tujuan pembelajaran di pertemuan kelima kita akan belajar tentang validasi form. Kemudian tentunya kalau validasi form kita juga harus paham juga tentang tag HTML tentunya di bagian tag HTML input. Kemudian ada studi kasus form login dengan menggunakan HTML, CSS, dan JS. Kemudian kita juga bisa menggunakan JavaScript untuk penyimpanan data dengan istilah local storage. Kemudian di JavaScript juga kita bisa menggunakan fungsi dan menggunakan fungsi dan validasi formulir pada intinya ya pada akhirnya kita akan melakukan validasi formulir itu di ujung. Ini adalah validasi input tag input di HTML yang kita bisa gunakan. Tentunya ketika kita mau lakukan validasi, validasinya di bagian input. Kalau sebelumnya kita hanya mengenal input dengan nama teks saja, kita juga bisa gunakan beberapa input type, bisa color, bisa date time lokal, bisa email, kemudian bisa URL dan lain-lain. Tagnya HTML-nya adalah input, yang berbeda adalah type-nya. Kemudian dan name itu number, itu name hanya penanda saja. Nah, kita sudah mulai eh, masuk untuk mempertimbangkan masalah name karena name ini nanti yang akan diolah oleh script JavaScript ya. Dengan JavaScript kita ambil eh, name-nya, atribut untuk input di bagian atribut name yang kita ambil nanti dicek kemudian nanti diolah. Ini pada dasarnya ini ya tipe-tipe dari tag input yang kita bisa gunakan dan ini adalah salah satu yang kita bisa coba coba di praktikum kita ya. Artinya ketika number ya memang tipenya number saja yang diizinkan. Ketika color ya ada input color yang kita bisa cek sama dengan eh, tanggal, kemudian tanggal lengkap dengan waktunya, sampai dengan password dan lain-lain ya. Ini rasanya teman-teman juga harusnya sih sudah mencoba. Kemudian untuk bagian input, kita juga bisa tambahkan salah satu penanda atribut yaitu required. Contohnya misalkan di bagian eh, contoh seperti ini ada input salah satu ada dua teks input, kemudian ada satu tombol atau tipenya submit. Kita tambahkan input teks, nama tambahkan, tapi kita tambahkan juga keterangan required, artinya dibutuhkan untuk diisi. Jadi ketika memang
teks input itu tidak diisi, kemudian kita klik tombol daftar yang ada di layar rekan-rekan, maka akan muncul penanda bahwa eh, teks itu harus diisi. Artinya memang penanda bahwa teks itu butuh untuk diisi. Gitu ya. Kemudian ini untuk input min dan max, ini dicontoh di depan layar rekan-rekan. Ini tanda untuk kita untuk validasi input untuk menentukan nilai minimum dan maksimum. Ini dua dua tipe yang berbeda. Ketika number atributnya adalah min saja, dan max kita bisa tentukan misalkan minnya berapa, maxnya berapa. Ketika tipenya teks, eh, minnya berubah menjadi atribut min length ya, artinya ya eh, apa eh, panjang minimumnya berapa karakter ketika kita gunakan teks. Eh, ini juga harusnya bisa diisi ketika dijalankan, tentunya ketika kita masukkan ya minimum yang harus dimasukkan ya sesuai dengan nilai dari eh, atribut masing-masing ya. Oke, sebentar. Kemudian saya siapkan dulu headset karena di rumah saya hujan ini. Bentar ya. Ya. Oke, cek tes. Apa suara saya masih terdengar? Apakah kecil, mengecil? Aman. Tidak aman. Aman ya, oke. Jelas-jelas ya. Oke, baik. Oke, baik. Berikutnya adalah eh, untuk input yang kita bisa tampilkan, tapi memang tidak bisa kita edit atau apa-apakan, kita gunakan penanda disable di input type apapun itu ya, bisa teks, bisa number, bisa apapun, kita set dengan penanda disable sehingga ditampilkan di depan misalkan ada dua input teks tapi salah satu ada nilainya tapi tidak bisa digunakan, itu kita gunakan dengan disable. Kemudian ini adalah salah satu ya studi kasus kita gunakan satu form login. Ini tentunya kalau form login penanda yang memang harus harus ada adalah tag HTML form seperti ini, ditutup dengan tag HTML penutup form ya seperti ini ya, seperti ini, dan isinya ya kita bisa tambahkan input type apapun, bisa teks, bisa type-nya password dan lain-lain. Tentunya ada satu input type submit ya yang bentuknya adalah login. Kemudian, nah ini ketika kita eh, katakan ini adalah tag HTML biasa yang standar yang kita bisa gunakan, dan ini memang pure kita gunakan tanpa ada kosmetik apapun, penambah CSS ya, CSS dan JavaScript, ini pure HTML. Nah, kita dalam ini kita akan gunakan sentuhan sedikit saja CSS. Ini kalau di sini length-nya juga bukan JavaScript ya, tapi ini juga masih kedetek karena kita gunakan tag elemen style. Nah, kita set di sini ada beberapa aturan. Ada aturan yang kita set di CSS, body, kemudian ada kelas tulisan login, ada kotak login, ada label, ada kelas login, ada kelas
login ini adalah kelas yang kita memang buat sendiri ya. Kalau memang body ini tentunya akan aturan untuk di bawah ini akan berlaku di tag elemen body yang ada yang sudah kita buat di tag HTML yang pure sebelumnya ya. Ini label pun sama. Kalau yang ada titik label ini adalah jenis kelas yang kita definisikan sendiri untuk digunakan di tag HTML. Tentunya harus ada penyesuaian-penyesuaian sedikit ketika kita akan menggunakan kelas. Ini katakanlah kita sudah buatkan satu style CSS, bisa nanti disimpan langsung di tag HTML, di dokumen HTML yang sebelumnya, atau kita bisa sisipkan atau tautkan di CSS yang kita buat di file yang terpisah. Nah, ini adalah penyesuaian yang harus dilakukan ketika kita mau buat HTML yang sebelumnya seperti ini menjadi HTML yang lebih baik ya tampilannya. Katakan di sini body ini tentunya aturan font family, kemudian backgroundnya D5, F0, F3 ini akan diterapkan di sini. Berarti background D5, F0, F3 adalah biru Tosca seperti ini ya. Ya, teman-teman juga bisa mengubah-ubah sedikit dari nilainya, yang tentunya nilai ini adalah nilai color yang kita bisa set ya. Ini kalau 6 digit seperti ini berarti kalau kita split menjadi menjadi dua digit ya. Dan kalau kita tahu yang ini kombinasi antara RGB ya, red, green, blue. Jadi kombinasi itu akan menghasilkan warna yang lain. Itu. Kemudian, di sini ada kita gunakan kelas login nih di sini. Jadi kelas login ini akan berpengaruh di antara id form login ini ya. Kan ada div ada p kelas login. Oh sorry, ini kelas login dan kelas login akan berpengaruh di sini saja nih. Di tulisan login di sini saja. Jadi di tag elemen p ini atau paragraf di sini ya. Tulisan login ini kalau bisa dilihat tulisan login ada di sini. Ini teks aturannya hanya teks align-nya center, kemudian teks transform menjadi uppercase. Jadi yang awalnya silakan login tidak uppercase semuanya ketika diterapkan CSS dengan kelas login tulisan login ini maka ya silakan loginnya akan menjadi huruf besar semua. Begitupun dengan form kita sudah definisikan di sini ya. Form enggak belum, form biasa saja. Label juga kita sudah siapkan di sini label, font size-nya saja. Kemudian di sini ada kelas form login dan lain-lain ya. Artinya semua yang ditampilkan di sini sudah mengikuti aturan dari style yang kita sudah tuliskan atau siapkan di seperti yang di slide ini. Ya. Kemudian, nah setelah kita form login ini eh, sudah kita buat, kita juga akan coba tambahkan nih JavaScript-nya gitu ya. JavaScript seperti yang kita tahu, ini kita gunakan bisa jadi validasi form yang bisa kita lakukan eh, sehingga validasi ini kita bisa lakukan di sisi klien saja, tidak eh, semua validasi dilakukan di sisi server. Ini kita tambahkan di sini ada script JavaScript seperti ini. Kemudian kita buat function login. Function login ini kita buat variable user dan variable user ini kita ambil dari dokumen element by ID username. Nah, yang tadi name di bagian name ini akan diambil nih, akan akan diambil oleh si JavaScript untuk diambil datanya. Jadi ketika kita tuliskan di sini username-nya katakanlah Dani, password-nya misalkan Ramdhani gitu ya. Nah, dan Dani ini akan masuk ke bagian elemen ID-nya name yang ini username, maaf, username ya. Kan elemen atribut name itu diisi dengan username sehingga ya masuk ke dalam get element by ID username.
dot value-nya dimasukkan ke dalam user, begitupun passwordnya juga dimasukkan ke dalam user. Tuh, sehingga kita punya dua variabel user dan password yang ada nilainya. Kemudian di sini di get element by ID, sorry. Di sini dicek ada pengecekan kondisi. Ini kalau sebelumnya kita sudah pernah belajar juga ya, yang JavaScript yang sebelumnya. Cek kalau username-nya tidak ada, tidak dimasukkan, akan null ya. Dan kalau misalkan passwordnya juga tidak ada, maka kita kita munculkan alert dan captionnya masukkan username dan password. Jadi kalau kalau salah satu saja tidak dilakukan karena ini atau ya, kalau dan berarti kan harus dua-duanya dimasukkan. Kalau ini salah satunya tidak dimasukkan, juga akan dimasukkan alert seperti ini. Tuh, sehingga nanti ketika dia eksekusi maka akan muncul alert ya ketika salah satu tidak dimasukkan ke dalam input tag username ataupun maupun password. Berikutnya ini tentang local storage. Jadi eh, local storage ini kita bisa gunakan untuk menyimpan data di browser dan ini berbeda dengan session karena kalau session mungkin ketika ditutup browsernya maka sessionnya akan hilang gitu ya. Tapi ini akan lebih lebih bertahan di komputer kita. Nah, cara-cara untuk menggunakan eh, local storage ini ada metode-metode yang kita bisa gunakan. Ada set item, get item, ada clear, ke index, ada length, ini length ya. Nih, jadi ini yang nanti kita akan cobakan di praktikum ya. Harusnya teman-teman juga sudah melakukan ini di eh, praktikum. Bentar, bentar, hujannya makin deras saya stop itu dulu. Ya, di respon dulu ya. Bentar, bentar. Oke, mau cek suara apakah masih bisa Aman, terdengar? aman. Oke. Di rumah hujannya deras banget. Oke, baik. Untuk yang local storage, rasanya ini silakan dicoba saja ya, karena kita akan coba fokus ke 6 dan 7 nih. Jadi ini ada local storage, cara seperti ini, silakan teman-teman juga melakukan praktikum, karena sudah saya sebut praktikum. Kemudian ini adalah modifikasi dari yang sebelumnya ya, artinya yang sebelumnya kita hanya masuk di sini saja, di bagian user tidak diisi, password tidak diisi. Nah, kita tambahkan else-nya di sini sehingga kita masukkan intrian yang dimasukkan ke username dan password di local storage kita. Kemudian ini adalah validasi form pendaftaran. Dari form yang sebelumnya diisi, diubah sedikit saja, ditambah
sedikit eh, input text, text area, kemudian ada required, kemudian ada validasi form juga. Dan ini adalah scriptnya dan saya sudah set juga di Graphikum ya. Ini adalah eh, HTML pure dan penambah dari eh, akses untuk ke CSS. Ini adalah JavaScript-nya, kemudian ini adalah style-nya atau CSS-nya. Seperti itu. Nah, kita akan masuk di berikutnya di ke 6. Ke-6 ini adalah materi eh, yang menjadi dasar untuk pertemuan ke-7. Karena di materi pertemuan ke-6 ini kita akan belajar tentang Bootstrap. Jadi kenapa sebelum Bootstrap, sebetulnya kalau teman-teman sudah sedikit paham tentang CSS dan JavaScript, loncat ke Bootstrap itu akan menjadi lebih baik ya. Tapi ya memang karena saya set teman-teman katakanlah ada yang sudah paham, lebih paham mungkin, ada yang belum paham. Nah, saya mengambil sampel ataupun mengambil acuan teman-teman yang mungkin baru mengenal gitu. Jadi ya memang harus kita belajar HTML-nya, CSS-nya, kemudian JavaScript-nya. Nah, setelah semuanya paham sedikit paham saja, tentunya kita harus beralih ke sesuatu yang akan memudahkan kita. Nah, yang memudahkan kita apa? Ya salah satunya adalah ya Bootstrap. Bootstrap itu apa? Kita coba cek. Bootstrap itu adalah merupakan framework atau kerangka kerja HTML yang isinya adalah ya CSS, JavaScript yang populer untuk membangun situs web yang responsif atau responsive web design. Apa itu responsive web design? Ini adalah desain situs yang otomatis tampilannya akan menyesuaikan dengan perangkat yang mengakses web tersebut. Jadi kalau kita gunakan laptop ya memang layarnya sesuai dengan layar laptop kita. Akan lebih enak memang. Kemudian kalau web tersebut kita gunakan aksesnya atau saya menggunakan tab ya akan menyesuaikan juga. Tidak kita scroll ke kiri ke kanan untuk mendapatkan konten di web itu gitu ya. Dan kalaupun kita menggunakan gadget atau ponsel maka ya tentunya dengan proporsional kita bisa melihat kontennya. Meskipun ya tidak akan sama persis seperti apa yang kita lihat eh, di web ya, artinya memang secara visibilitas juga akan jauh berbeda ya, tetapi minimal dari sisi kontennya ya semuanya akan semua terlihat dengan baik tuh seperti itu. Nah, apa itu Bootstrap? Ya, Bootstrap perangkat kerja dan isinya adalah satu set file CSS, JavaScript dan library JavaScript yaitu jQuery. Jadi kita kalau sebelumnya kita membuatkan script CSS-nya, membuatkan script JavaScript-nya misalkan. Nah, kalau dengan menggunakan Bootstrap ya kita tidak usah dalam tanda petik tidak usah memikirkan itu lagi, tapi tantangannya ya memang kita harus menguasai framework-nya. Bagaimana caranya menggunakan framework itu yang harus kita kuasai. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita akan menggunakan Bootstrap? Tentunya kita harus mendownload kerangka kerjanya. Jadi kita download kerangka kerjanya, kita ambil dari tautan getbootstrap.com. Di sana ada doc, kemudian di bagian doc kita bisa lihat di layar paparan ada bagian download, kemudian kita klik download. Kita kita ambil yang bagian paling atas ya, yang distribution. Artinya ya semua yang kita gunakan siap kita gunakan lah, tidak gunakan yang source-nya. Dan rekomendasinya sih untuk melihat seperti apa Bootstrap kita download juga yang bagian example ya, seperti yang di bawah ini. Jadi kita download dulu, kemudian jQuery juga kita download. jQuery kita bisa ambil dari jQuery.com/download. Kemudian di bagian tautannya kita klik kanan saja, kemudian save as, kemudian simpan file jQuery-nya. Nah, setelah kita download,
tentunya kita dapatkan file dengan extension zip ya, kita unzip saja dan ada dua di sana, ada dua folder di dalam file bootstrap kita yaitu CSS dan JS. Jadi yang satu set CSS itu ada di folder CSS ya, ada satu set JS itu ada tentunya di folder JS, gitu ya. Kemudian kita juga bisa tambahkan yang tadi jQuery yang sudah kita download. Nah, kita masukkan ke dalam folder JS karena itu kan JavaScript juga, ya. Di secara sistem foldernya kita punya satu folder Bootstrap, isinya adalah CSS dan JS. Kita simpan di file htdoc boleh, atau misalkan kalau teman-teman belum siapkan web server ya simpan sembarang saja nggak apa-apa. Katakanlah kita, kalau teman-teman lihat di sini, rekan-rekan lihat di sini, saya gunakan htdoc, saya simpan di folder baru di aplikasi web, kemudian di web itu ya ada file bootstrap-nya. Jadi saya nanti akan membuatkan filenya ada di folder web ini. Ini sudah, kemudian ya paling mungkin 3 menit lagi saya selesaikan dulu sedikit. Nah, penggunaan Bootstrap, eh, tentunya penggunaan Bootstrap setelah kita tadi mendownload, kemudian unzip, kita buatkan file HTML seperti ini, dan kita simpan nanti di bawah folder web ya, artinya satu satu posisi dengan folder Bootstrap, karena nanti itu akan berpengaruh ketika kita mentautkan bootstrapnya. Katakanlah ini file HTML biasa standar. Kemudian, nah untuk mentautkannya kita tambahkan di bagian head. Di sini ada link rel style sheet, ini CSS-nya ya. Nah kita masuk ke Bootstrap karena memang file ini apa selokasi dengan Bootstrap. Kemudian di bagian Bootstrap kita masuk ke CSS, dan di bagian CSS kita tautkan satu file namanya bootstrap.css. Begitupun dengan JS juga. JS juga kita tautkan juga di Bootstrap, JS, bootstrap.js. Kemudian di jQuery juga sama, kita tautkan seperti ini. Kemudian penutup head, ini penutup head ya, bukan head sebenarnya, penutup head, kemudian body. Nah, untuk yang simpelnya kita buatkan yang seperti ini saja. Misalkan ada H1 web dengan Bootstrap pertama, kemudian P tanpa kita tambahan kelas di dalam H1P1, tapi kita coba terapkan si siapa si bootstrapnya kita tambahkan di depan sini, di bawahnya body. Kita akses kelas container fluid gitu ya, seperti ini saja, kemudian dijalankan. Seharusnya memang sudah mulai terlihat berbeda lah, artinya meskipun sederhana, tetapi dengan aturan Bootstrap untuk tag elemen H1 dan P tentunya akan berbeda dengan H1 dan P tanpa menggunakan Bootstrap. Kemudian, oh, ke grid sampai grid lah ya. Nah, grid ini adalah eh, bagian di mana kita bisa membagi layar dengan mudah dan sistematis ya. Artinya ketika kita melihat tampilan web dengan menggunakan Bootstrap, Bootstrap ini akan membagi halaman web menjadi 12 grid. Kayak misalkan di atas ini ada span 1 dengan dengan sampai dengan span yang paling kanan. Ini pembagiannya seperti ini. Nah, kita juga bisa menggabungkan beberapa grid ya. Artinya kita mau membuat 3 kolom sama besar misalkan. Kita ya udah kita gabungkan eh, span satu itu menjadi span 4. Ada span 4, span 4. Jadi sama besarnya. Kalau kita mau bagi menjadi dua, dua sama besar ya span 6, span 6. Kalau dua tidak sama besar, proporsi sebelah kiri lebih kecil, ya seperti ini. Atau kita mau gabungkan semuanya ya kita set dengan span 12 seperti ini. Tapi pada dasarnya kita harus paham bahwa di Bootstrap itu ya membagi halaman menjadi 12 grid. Kemudian ada grid class di sini. Grid class ini mempunyai 3 kelas. Ada XS, SM, MD, dan LJ.
Kalau kita mau set di awal, misalkan tampilan ini memang proporsinya untuk ponsel saja gunakan kelas XS gitu ya, XS. Nah, kalau misalkan kita mau, misalkan eh, desainnya ya bisa untuk desktop lah, tapi nanti responsif dengan layar yang lain ya kita gunakan MD ya. Nanti pasti terlihat saat kita lakukan ini ya, lakukan praktikum yang penerapan grid ini. Tapi pada intinya ya seperti itu. Dan salah satu yang kita eh, harus perhatikan dalam menggunakan grid bootstrap ini adalah kita harus eh, set yang grid ini dalam sebuah kelas kontainer yang kayak tadi kontainer fluid atau kontainer saja boleh atau kontainer fluid gitu ya agar objek-objek yang di dalamnya akan tersusun rapi. Kemudian gunakan kelas row untuk membuat kelompok kolom. Kita buatkan row satu, kemudian kolomnya seperti apa gitu ya. Kita gunakan kelas di atasnya adalah row. Kemudian tempatkan konten dan halaman kolom tersebut, jangan di row-nya, dia dalam kolomnya. Dan setiap kolom memiliki jarak dengan kolom yang lainnya. Nah, ini adalah penerapan grid bootstrap yang tadi. Ketika kita lihat di sini ada tampilannya seperti ini. Ini kita gunakan bootstrap. Kalau dari contoh, misalkan kita gunakan class row tadi untuk membagi kolom. Nah, di sini kita bisa lihat nih di class call SM6. Berarti ini adalah kita bikin satu kolom dengan SM. SM itu adalah grid untuk layout layar tablet. Berarti SM dan spannya 6. Stylenya backgroundnya adalah yellow seperti ini. Kemudian ini adalah tulisan biasa saja di paragraf. Kemudian kita buat kolom yang kedua dengan SM juga. Backgroundnya adalah pink. Jadi kalau teman-teman coba jalankan, kemudian coba teman-teman ubah apa? Eh, ubah windownya menjadi lebih kecil, lebih besar, maka ya paling enggak di bagian setelah tablet ya kalau dikecilkan ya akan numpuk seperti ini. Coba juga gunakan kalau ingin lebih terlihat kalau tablet kan masih lebih besar ya. Kita gunakan kelas grid yang XS ya. Artinya itu kan layar ponsel. Layar ponsel terbatas hanya berapa eh, inci saja. Kalau kita gunakan layar ponsel, gunakan yang call eh, minus XS minus 6. Ketika dijalankan, harusnya ketika layar dibesarkan kan tidak numpuk seperti ini ya, karena memang kita membuat dua kolom. Tapi karena dasarnya adalah handphone, maka ya mau dibesarkan pun akan tetap numpuk karena memang layarnya memang defaultnya adalah kecil. Oke, sementara mungkin kita break dulu ya, mungkin 10 menit atau 15 menit kita mulai setelah sholat maghrib 15 menit berarti kita masuk di jam 15 menit ya di jam 18.10 berarti ya. Karena materi masih banyak nih. Karena ini mungkin akan sekilas-sekilas saja. Nah, nanti materi yang utama ada di pertemuan ketujuh dan ini bagian dari kisi-kisi UTS kita. Oke, sementara ini saya break dulu, teman-teman. Bagi yang mau sholat, silakan gunakan waktunya untuk sholat. Kalau bagi teman-teman yang non-muslim, mungkin ya gunakan waktunya untuk break istirahat sejenak. Oke, terima kasih. Saya break dulu. Iya, Pak. Siapa?
Oke, sudah terlihat screen-nya? Sudah, Pak. Oh iya, Pak. Ya, sudah. Wah, ini repot juga ya. Oke, baik. Kita mulai lagi. Cepat saja mungkin kalau supaya kita langsung bisa masuk ke 7 ya. Untuk bootstrap table ini kita bisa lihat seperti ini. Jadi kita tinggal tambahkan kelas table-nya saja. Jadi kalau biasa kita table biasa gitu ya. Nah, kita tambahkan class table, tablenya mau seperti apa, class table biasa pun pasti akan jauh lebih beda dengan table yang tanpa menggunakan bootstrap. Kita bisa gunakan strip, kemudian ada table border dan tabel yang lainnya ya. Kita bisa lihat di contohnya lah. Silakan bisa dicoba-coba. Kemudian bootstrap table kontekstual ini kita bisa gunakan warna-warna lain di dalam tabel kita sesuai dengan yang kita butuhkan. Biasanya ini penanda bahwa data ini termasuk data yang warning kah atau yang normal kah kalau kita bisa gunakan warna-warna ya. Contoh misalkan penerapannya di stok barang kita atau stok obat kita ketika data isinya hanya beberapa ya kita set warnanya menjadi warna kuning gitu ya. Kita bisa gunakan tambah table strip warning dangers success primary ini menandakan warna-warna yang akan kita terapkan. Kemudian ini bagian bootstrap image kita juga bisa terapkan ini. Contoh-contoh kelasnya bisa rounded circle dan lain-lain. Kemudian alert juga ini kita juga bisa buatkan alert sesuai dengan fungsinya. Alert itu bisa alert sukses, alert warning, alert confirmation dan alert apapun ya sesuai dengan warnanya. Captionnya pun kita bisa set. Kemudian button pun sama, kalau sebelumnya button yang kita biasa gunakan tadi button biasa saja ya, dengan Bootstrap ya kita bisa tentukan besar buttonnya seperti apa, warna buttonnya mau apa gitu ya, kita bisa set seperti ini. Kemudian progress bar ini juga kita bisa set progress bar di Bootstrap dengan mudah tanpa kita harus buatkan style CSS-nya dan lain-lain. Kita tinggal gunakan saja kelas progress, di bawahnya progress bar, kemudian kita tambahkan width-nya berapa persen ya, dari 100% tentunya. Kemudian penghalamanan pagination juga sama, kita bisa set ini di Bootstrap dan praktikumnya sudah ada juga ya, jadi silakan teman-teman menggunakan. Dan ini Bootstrap form juga sama, kita bisa buat form yang vertikal, kita buat form yang inline juga kita bisa set ini ya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tinggal gunakan saja kelas-kelas yang sudah ada di Bootstrap ya. Tentunya ya salah satu tantangannya adalah kita harus mempelajari Bootstrap itu sendiri. Kelas yang disediakan tuh apa saja, kemudian bagaimana kita menyisipkan kelas itu di dalam dokumen HTML kita. Ini untuk navbar, untuk membuat menu sudah ada yang kita bisa gunakan ya, navbar. Dan kesemuanya ini semua ada di bagian getbootstrap.com ya, ada di dokumen. Jadi materi ini pun saya ambil dari sana, artinya ketika kita ingin membuatkan sesuatu ya kita tidak membuatkan secara manual. Jadi kita tinggal ambil saja di getbootstrap.com katakanlah, kemudian kita langsung terapkan di dokumen HTML kita. Kemudian kita modifikasi apa yang memang kita mau lakukan gitu ya. Dan kalau kita mau manual seperti itu, atau bisa juga kalau teman-teman atau rekan-rekan coba googling gitu ya, coba cari template Bootstrap yang kita bisa gunakan, itu banyak sekali yang kita bisa ambil ya. Kita bisa ambil, kita bisa gunakan, kita bisa sesuaikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Template Bootstrap itu ada yang sifatnya free, artinya memang kita bebas untuk mendownload
tanpa dikenakan biaya atau yang berbayar. Bedanya memang pastinya dari sisi kelengkapan dari template-nya ya, kita bisa lihat itu sih perbedaannya. Jadi kalau sekedar sharing, mungkin teman-teman juga ini juga sudah ada yang melakukannya ya. Ketika kita mau membuatkan aplikasi, tampilan ini menjadi hal yang katakanlah yang dengan mudah kita bisa lakukan ya. Artinya ya ketika kita mau buat project sesuatu ya kita tinggal beli saja, cari template yang bagus, yang baik gitu dan relatif murah sih. Harusnya dibandingkan kita membuat dari awal ya itu relatif jauh lebih murah. Contohnya saya pernah beli template yang harganya $70, itu murah sekali karena saya dapat template yang saya bisa gunakan untuk aplikasi berbasis mobile dan Android sekaligus. Jadi ada dua template yang saya bisa beli dalam harga yang cukup murah, yaitu $70. Kira-kira seperti itu di eh, seperti itu di sebentar. Oh, kalau gini. Di pertemuan yang ke-6. Nah, kita langsung masuk ke pertemuan sedikit yang ke-7 ya. Ada 30 menit lagi. Sebentar. Pertemuan yang ke-7. Saya coba ambil dulu linknya. Dan ini pertemuan ke-7 merupakan kisi-kisi untuk UTS kita ya. UTS kita bentuknya nanti membuat program Bootstrap, HTML plus Bootstrap. Kemudian ada kasus nanti yang memang harus dilakukan ya. Dan nanti pengumpulannya akan saya set berjenjang, artinya ketika teman-teman bisa mengumpulkan lebih cepat, maka teman-teman akan mendapatkan nilai yang lebih baik lah gitu. Sama seperti kalau rekan-rekan mahasiswa yang pernah dengan saya mungkin sama ya seperti itu penilaiannya. Saya share dulu linknya untuk pertemuan ke-7. Oke, harusnya sudah muncul ya pertemuan ke-7. Oke, baik. Kalau pertemuan ke-7 ini lebih ke studi kasus, di mana kita menggunakan Bootstrap, tapi bisa jadi kita gunakan dari template yang sudah pernah kita buat atau yang pernah ada di internet ya. Kalau yang ini memang saya nge-refer ke salah satu referensi yang cukup baik kalau menurut saya di YouTube. Saya ikutin langkah-langkahnya. Kemudian saya buatkan aplikasi berbasis web PHP, web HTML dengan Bootstrap ya seperti itu. Jadi yang kita harus lakukan ketika kita punya template dari luar atau kita mau menyesuaikan template dari luar dengan environment kita, kita nanti harus atur bootstrap-nya seperti apa di sistem folder kita, jQuery-nya dan font awesome-nya. Font awesome ada satu tambahan ketika kita mau menggunakan font ataupun icon yang baik, yang opsi yang bisa diambil adalah font awesome ini. Ada yang berbayar dan ada yang gratis juga. Kemudian kita juga lakukan pengecekan fungsional terhadap Bootstrap, jQuery, dan font awesome yang sudah kita sesuaikan di sistem folder kita. Kemudian kita nanti akan membangun kontennya yang berisi ada navigasi barnya, kemudian ada jumbotron di depan, kemudian ada konten-konten yang kita ambil dari komponen card yang ada di getbootstrap.com, kemudian konten isinya ya bisa apapun itu. Kita masuk ke persiapan environment-nya. Nah, kalau ini kan artinya teman-teman sudah pernah buat ya, sudah pernah siapkan juga. Ini artinya sih ini hanya penegasan saja bahwa teman-teman harus siapkan environment-nya.
ada bootstrap-nya harus di-download. Kemudian ada jQuery-nya juga harus di-download juga. Kemudian yang tambahan adalah font awesome-nya. Font awesome-nya silakan teman-teman download di fontawesome.com. Ada download, kemudian simpan folder itu setara dengan bootstrap sehingga dari sisi dari sisi harusnya ada sistem foldernya ada berarti ada dua ya, ada bootstrap, ada font awesome, kemudian nanti folder kita. Kemudian dari sisi pengaturan bootstrap dan awesome-nya ya sama saja seperti sebelumnya ya. Artinya kita membuatkan standar HTML biasa, kemudian kita tautkan bootstrap, jQuery, sama JS, sama font awesome-nya. Font awesome ada 3 di sini, fontawesome.css, kemudian ada CSS brand.css-nya, kemudian ada CSS solid.css. Jadi ada 3 tambahan font awesome ya. Kemudian nanti kodenya ya di bawah body itu. Kemudian pengecengan environment artinya kita bisa coba jalankan yang tadi file HTML dokumen tadi gitu ya. Jalankan, kemudian kita bisa view page source di klik kanan, kemudian di link di bagian CSS, kemudian jQuery, kemudian JavaScript, Bootstrap-nya lah ya, dan font awesome-nya coba diklik. Kalau memang sudah terload, maka si browser akan menampilkan source code dari masing-masing source yang ditampilkan ya, seperti ini. Tuh. Kemudian yang pertama kita buat navbar dan jumbotron nih. Navbar itu adalah bagian menunya. Bagian menu yang paling atas yang dilihat mungkin ada Omah dan Nisa, kemudian ada sistem menu beranda, layanan, portofolio dan lain-lain. Jadi pada kasus ini kita akan membuatkan web bootstrap untuk portofolio perusahaan atau company profile-nya perusahaan. Nah, kita akan buat navbar dan jumbotron-nya gitu ya. Jumbotron itu adalah image yang besar yang bisa disimpan biasanya setelah sistem menu yang isinya misalkan terkait dengan apa yang jadi esensi web tersebut. Katakanlah web itu adalah perusahaan ban atau perusahaan otomotif ya, isi gambarnya ya sesuai dengan kontennya tentunya. Itu jumbotron seperti itu. Kemudian konten navbar kita bisa ambil navbar itu kita nggak usah coding satu-satu ya, artinya dari awal sampai akhir dari tag misalkan di sini ada tag nav class nav itu adalah tag navigasi ya, kelas navbar expand LJ, kita nggak usah klik satu-satu, kita tinggal masuk ke get bootstrap.com, kemudian kita di bawah di sini ada navbar tuh. Di bawahnya ada navbar, kita klik bagian navbarnya, ada beberapa contoh yang kita bisa ambil. Yang navbar itu kita tinggal kopikan source code-nya saja. Kita copy source code-nya, kemudian kita pastekan di dalam HTML yang pertama kita buat tadi, yang sudah dari sisi bootstrap-nya sudah berjalan, berfungsi, kemudian dari font awesome-nya juga sudah berfungsi. Kita tinggal sisipkan saja, kemudian setelah itu kita bisa lihat tuh yang di bagian tampilan web eksekusi web yang tengah terlihat ada navbar, kemudian sistem menunya dan itu masih putih ya, masih putih, artinya ya apa adanya seperti itu. Nah, kita sesuaikan tuh isi sistem menunya, katakanlah navbar itu kan brand kita, itu kita bisa kita ubah brandnya sesuai dengan sesuai dengan brand kita. Katakanlah kalau saya kan Omah Denisa misalkan ya, kita ubah menjadi Omah Denisa. Kemudian sistem menu pun ketika memang yang sistem menu drop down-nya tidak digunakan ya tinggal kita hapus saja. Yang disable kita lihat ada disable di sana ya hapus saja. Kemudian ada pencarian atau search di bagian kanan, kita hapus saja. Kita sesuaikan dengan yang kita mau buat. Katakanlah ada menu beranda,
Jumbotron layanan portofolio tentang staff dan apa di sini dan nggak kelihatan saya dan kontak ya, di sini ada kontak. Nah, kita sesuaikan saja dengan yang kita butuhkan. Artinya ya kita sesuaikan saja sistem menunya. Kemudian disimpan. Nah, ada beberapa yang harus kita ubah. Di bagian atas itu ada navbar, kan awalnya warnanya defaultnya adalah putih gitu ya. Nah, kita ubah tuh yang di bagian atasnya, dari bagian tag elemen nav, kelas navbarnya biarkan, ada navbar expand LG, kita pastikan bahwa kelasnya navbar expand LG, kemudian navbar dark, ini backgroundnya juga dark, kemudian fix top fix di atas ya, ketika di scroll pun ya memang tetap akan ditampilkan di atas. Kira-kira seperti itulah. Kemudian setelah itu di bagian deep class collapse navbarnya kita set teksnya, kita set di bagian right. Kalau sekarang kan teksnya nempel di bagian kiri ya, nempel dengan navbar atau brand image kita. Kita set dengan ada di bagian bawah tuh deep class collapse navbar collapse text right, teksnya di set ke right, kemudian ID-nya seperti itu. Kemudian UL class navbar MS Auto MB2 MB LJ strip 0. Ikuti saja, nanti kalau mau cek seperti apa efeknya ya silakan teman-teman ubah dari sisi numbernya saja. Kalau saran saya misalkan MB-nya kita set jadi lain gitu ya. Kemudian kita lihat nanti pengaruhnya seperti itu. Tips untuk belajar CSS ya memang seperti itu. Kalau memang kita belum terlalu paham maksudnya seperti apa gitu ya. Itu sehingga seharusnya setelah kita ubah dengan tag nav kelas navbar dengan deep class collapse ini, maka tampilannya seharusnya sudah yang ditampilkan di bawah. Jadi ada sistem menu kita dengan nama brand sesuai dengan yang kita sudah setkan, Oma dan Nisa misalkan dengan sistem menu yang sudah sesuai yang kita set. Kemudian Jumbotron juga kita bisa lihat di getbootstrap.com. Kemudian kita bisa ambil, kemudian kita bisa copy paste-kan dan deep class container kita nanti tempatkan di bawah sistem menu yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, karena di sini kita akan satu gambar di set untuk background-nya, maka kita juga tambahkan CSS yang selokasi dengan yang kita buat ya. Seperti ini saja. Simpan juga aset gambarnya juga ya. Di sini ada gambar dark wallpaper kita simpan, kemudian juga kita tautkan di bagian head dengan link style.css. Namanya yang tadi itu yang atau banner itu kita namakan dengan nama file style.css. Sehingga ketika dijalankan ya kita sudah punya sistem menu yang sudah kita buat, navbar dan jumbotron yang kita sudah set juga ya. Nah, di sini adalah konten layanan. Nah, konten layanan ini kita mulai ambil dari gambar-gambarnya dari Font Awesome atau ikonnya dari Font Awesome. Nah, kalau dari sisi kolomnya kita gunakan yang card ya. Yang card dari elemen card yang ada di getbootstrap.com. Kita ambil, kemudian kita nanti sesuaikan dengan ketika di card itu banyak teks-teks yang memang sudah yang tidak kita inginkan ya kita hapus saja. Kita ambil bagian kita tambahkan ini. Nah, katakan di sini layanan di bagian atas bisa lihat satu kelas row PT-4 itu adalah span 4, row-nya juga
Street ya. Kemudian 4 ada span. Kemudian kita tambahkan programming di sana. Dan untuk yang fontnya maupun yang ikonnya, kita bisa fontnya sendiri kita tambah kelas, kemudian FA solid, FA code. FA code itu adalah gambar yang seperti ini, gambar yang kayak backslash ya. Nah, itu adalah FA code. Kalau teman-teman mau cek, mau ganti ikonnya dengan yang lain, silakan masuk ke fontawesome.com, kemudian klik icon. Nah, di sana teman-teman bisa lihat, saya di sini susah ya karena di handphone. Kalau di laptop, saya coba googling aja fontawesome.com di bagian icon, kemudian cari misalkan programming, ada ada icon-icon yang kita bisa gunakan tuh. Dan cara gunakannya ya kita lihat nih untuk icon itu namanya apa. Biasanya FA apa gitu ya, FA strip apa. Nah, FA code ini tinggal kita ubah saja dengan nama Font Awesome yang kita cek di fontawesome.com itu. Dan harusnya nanti gambar ikonnya akan berubah sesuai dengan Font Awesome-nya, jenis ikonnya Font Awesome. Nah, ini bisa dilakukan asalkan tadi itu kita sudah mendownload source icon atau font dari Font Awesome dan kita sudah ekstrak di environment pemrograman kita untuk HTML dan Bootstrap ya, yang tadi di awal-awal kita lakukan. Nah, setelah ini kita tinggal copy paste saja, karena ini kan sudah satu kolom ya, kan ada 3 kolom, kita copy paste saja sehingga nanti layanannya seperti ini. Nah, kita di sini juga ada programming FA ya code, kemudian FA strip 5 kali ini adalah tampilan supaya tampilan ikonnya lebih besar 5 kali dari ukuran aslinya. Jadi kita gunakan FA strip 5 kali. Dan nanti dari sisi ikonnya juga kita bisa tambahkan juga ya. Kita tinggal ganti saja FA code-nya dengan FA yang lain ya, sesuai dengan Font Awesome. Keterangan dari yang kita peroleh dari Font Awesome. Konten portofolio ini juga sama, kita gunakan card juga. Nanti isinya kurang lebih seperti ini tampilannya. Yang harus kita lakukan ya kita ambil dari getbootstrap.com di bagian card, kita ambil, nanti kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Kemudian nanti kita tambahkan di bawah yang layanan apa yang tadi ya, yang layanan tadi. Kan ini portofolio setelah layanan, di bawah kode yang layanan tadi. Ini di modul praktikum juga sudah ada. Di copy paste saja, kemudian ada beberapa yang kita harus buat di sini adalah ini ya. Ada image source-nya yang nanti akan teman-teman harus set ya. Jadi aset ini kan memang tidak ada di Bootstrap tentunya karena akan sesuai dengan yang kita set ya. Artinya gambar ini ya kita harus siapkan aset-asetnya, kemudian kita tambahkan di image source yang ini. Kemudian konten portofolio ya pelan-pelan kita masukkan seperti ini sehingga nanti dapat 3 ya. Ini image-nya sama, tinggal kita ubah image source-nya saja sehingga portofolio akan sesuai dengan yang kita inginkan dari sisi kontennya, kemudian konten dari sisi teksnya maupun image-nya. Tentang kami ini adalah konten yang tentunya kita bisa lihat pengaturan grid-nya ini dibagi menjadi 2 ya, satu halaman 12 grid menjadi 2. Yang satu adalah teks, yang sebelah sana adalah gambar. Nah, kita bisa lihat di sini tentunya kita harus masukkan grid ini dalam satu wadah kontainer fluid. Kemudian ada PT5, PB5 ini artinya padding top dan padding bottomnya di set 5.
Kemudian kita juga bisa dilihat di sini ada pengaturan-pengaturan tentang dua kolom tadi. Staf pun sama, staf pun ini ada tiga kolom di mana tentunya ada image image source yang kita harus masukkan di sana. Kemudian kita juga bisa tambahkan di bawahnya kan terlihat ada icon-icon Instagram, Facebook, dan lain-lain ya. Kita bisa gunakan font awesome yang tadi. Contohnya di sini adalah font awesome Instagram ya, FA Instagram, kemudian FA Facebook, kemudian FA Facebook pun nanti ada beberapa opsi yang kita bisa gunakan. Di sini gunakan FA Square Facebook, kemudian ada LinkedIn ya, LinkedIn juga bisa kita set seperti ini. Tinggal gunakan saja, tetapi ya balik lagi kita harus paham cara menggunakannya, kita harus paham cara mengkustomisasi dari template yang kita peroleh dari getbootstrap.com. Ini kemudian ada kontak kami juga sama, kemudian dilihat saja, kemudian dicoba saja nanti ya. Kemudian nah ini referensi yang saya peroleh ya, silakan teman-teman bisa melihat referensinya dan mencoba di praktikumnya. Sehingga seharusnya dari keseluruhan tampilan webnya akan ditampilkan sesuai dengan praktikum yang saya set di LMS ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi pada dasarnya pertemuan ketujuh ini adalah bagaimana cara kita menggunakan Bootstrap dengan studi kasus tertentu, katakan company profile. Nah, setelah teman-teman nanti membuatkan lengkap ini, lengkap si Bootstrap dengan HTML dengan Bootstrap atau web dengan Bootstrap ini, teman-teman juga bisa nanti menggunakan, katakanlah kita punya template yang kita sudah bikin sendiri gitu ya. Teman-teman nanti bisa gunakan template ini juga untuk kebutuhan yang lain. Contohnya misalkan kalau untuk kasus kita ya teman-teman bisa gunakan template ini untuk kebutuhan UTS nanti. Karena UTS nanti saya akan set soalnya mungkin akan mirip-mirip dengan yang ini. Katakanlah kalau ini kan kasusnya adalah company profile. Nanti saya akan set soalnya sesuai dengan mirip dengan ini. Contohnya misalkan saya soalnya misalkan teman-teman harus buat web HTML dengan Bootstrap, tapi dengan kasusnya webnya e-commerce misalkan. Kan sama-sama saja ya, ada navbarnya, kemudian ada jumbotronnya, dan nanti pun saya juga akan set ketentuan webnya ya, misalkan ada navbarnya, ada jumbotronnya, kemudian ada kontennya tuh harus berapa kolom, dan isinya apa saja. Nah nanti yang saya nilai nanti tentunya kesesuaian terhadap soal yang diberikan sama kreativitas dari teman-teman. Katakanlah di sini kan ada gambar-gambar aset-aset yang di-set, yang harus di-set ya disesuaikan sehingga nanti kontennya memang akan relevan dengan gambar dengan kontennya dengan esensi dari situsnya. Katakanlah kalau situsnya web e-commerce ya berarti kan e-commerce apa ya, situs gambar-gambarnya tentunya harus sesuai dengan situs e-commerce yang ditugaskan gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pertemuan ke-7, dan pertemuan ini juga sekali lagi menjadi kisi-kisi buat nanti UTS. UTS, betul. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak, kalau misalkan sampel praktikum ini di-upload di GitHub tadi gimana Pak? Gimana Pak? Ya, nanti di-upload di LMS atau channelnya Jadi double ya, katakanlah kalau di LMS takutnya ada kendala, nanti ketua kelas akan mengkolektif jawaban dari teman-teman. Jawaban dari teman-teman tentunya
file source yang bentuknya di zip katakanlah atau di RAR gitu ya, sehingga nanti saya bisa cek. Dan nanti pun saya akan buka sesi untuk eh, untuk apa untuk menunjukkan pekerjaan masing-masing, karena beberapa kasus tuh kemarin tuh terjadi dikirim ke saya tapi kondisinya nggak bisa dibuka. Nah, itu yang saya khawatirkan teman-teman menzip jawaban yang apa yang keliru. Artinya teman-teman sudah buat tapi menzipnya file yang uji coba yang memang belum 100% bekerja gitu ya. Atau 100% berfungsi, maaf. Dan nanti pun dari sisi pengerjaan saya akan set, katakan kan kalau kelas eksekutif tentunya kita tidak bisa on spot ya, artinya kita buka 2 jam itu kita saya tongkrongin kan nggak mungkin gitu juga. Nanti akan saya set contohnya misalkan 3 hari, 3 hari untuk mengerjakan. Nah, 3 hari mengerjakan itu saya akan coba eh, plot waktunya. Katakan untuk 12 jam pertama yang mengumpulkan dapat nilainya 90. Untuk 12 jam berikutnya nilainya 85 gitu ya. 12 jam berikutnya nilainya 80. Jadi ada kategori penilaian. Ketika teman-teman berhasil mengerjakan dan mengumpulkan lebih cepat, tentunya akan mendapat kesempatan mendapatkan nilai yang lebih baik. Supaya fair kalau menurut saya sih gitu. Begitu kira-kira? Cukup jelas? Nanti yang di UTS itu studi kasusnya beda-beda lah gimana Pak? Kan katanya ini. Di kasusnya sama, cuman kontennya pastinya kan masih berbeda ya. Studi kasusnya sama, sama. Oh sama, oke. Tapi kontennya kan pasti berbeda. Ketika e-commerce misalkan ya, contoh nih. E-commerce berarti kan ya ada yang sama, ada yang berbeda mungkin ya. Tapi masa iya kan semuanya sama kan nggak mungkin. Gitu. Nanti mungkin ya saat saat UTS kita zoom sebentar untuk menjelaskan. Siapa tahu nanti kalau misalkan saya share soalnya ada teman-teman yang masih bingung di saat zoom minggu depan itu yang nanti teman-teman bisa bertanya untuk membuat jelas apa yang nanti harus rekan-rekan lakukan ya. Ini nanti minggu depan kita zoom sebentar, mungkin cuma setengah jam gitu. Saya publish soalnya, kemudian kita bahas soalnya supaya clear. Ketika selesai bahas semuanya clear, waktunya dimulai untuk mengerjakan. Gitu kira-kira. Oke Pak. Tapi ketentuannya ya memang gunakan HTML Bootstrap saja ya. Artinya tidak meskipun teman-teman sudah ada yang punya template katakanlah Laravel, gunakan Laravel aja lah gitu ya. Ya dan kesempatan ini saya membatasi nanti dari sisi pembuatan webnya yang simple saja, yaitu web HTML dan Bootstrap saja. Ini bagi Sesuai yang materi masih ya. belum Berarti terbiasa nih, sesuai bagi yang materi belum aja ya. biasa. Sesuai materi berarti ya padannya. Halo Pak, Sesuai materinya aja ya, pakai bootstrap gitu ya. uh, suara putus-putus ya di saya? Apakah sama Iya, yang lain? jadi sesuai dengan materinya Putus-putus aja juga nggak? berarti ya. Atau sinyal saya yang jelek nih? Nggak Ini tahu di ya. Saya bawah mungkin. jelas isinya Barusan Pak. Pak Saring Puspo Jelas. kayaknya ya. Iya, jelas nggak Pak? Halo, halo, tes, tes. Tes, tes, halo. Ya. Jelas, jelas, jelas Pak Mul jelas. Jelas ya. Iya. Jadi bikinnya sesuai dengan materi aja pada dia. Bootstrap.